Sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra, buntut laporan Reza Gladys, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Ya, terdapat beberapa fakta baru usai sidang perdana tersebut digelar. Mulai dari Nikita Mirzani dan Mahil Syahputra yang terpantau hadir di dalam persidangan, Nikita Mirzani yang merasa keberatan atas isi dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU, hingga Nikita Mirzani yang emosinya meledak setelah persidangan diduga karena dihalangi berbicara soal dakwaan. Nikita Mirzani yang merasa dijebak oleh Reza Gladys juga dalam kesempatan tersebut turut membacakan pesan untuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ya, Nikita Mirzani secara khusus dan tanpa mengurangi rasa hormat meminta agar hukum di Indonesia dapat tegak lurus. Untuk mengetahui fakta-fakta tersebut secara lebih detail dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta baru di balik di sidang perdana kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Dalam agenda sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang digelar Selasa 24 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JPU membacakan isi dakwaan terhadap Nikita Mirzani dan Mahil Syahputra. Namun isi dakwaan tersebut dinilai Nikita Mirzani halusinasi dan fiktif. Lantas seperti apa isi dakwaan yang dibacakan oleh JPU? Dan apa yang membuat Nikita Mirzani merasa isi dakwaan tersebut halusinasi dan fiktif? Yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang diserahkan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya saya mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Ya karena isinya banyak sekali yang diulangi-ulangi. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Ya. Oke. Emang halusinasi, dakwaannya halusinasi. Mahil sih cuman pengen bilang yang kayak ini dakwaannya halusinasi semua. Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang dibilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya, korban itu halusinasi. Nikita Mirzani yang merasa keberatan atas isi dakwaan yang dibacakan oleh JPU, akhirnya langsung mengajukan eksepsi. Sebagai informasi, eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan diketahui eksepsi tersebut akan diagendakan pada pekan depan. Lantas seperti apa bentuk permohonan eksepsi Nikita Mirzani? Atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silakan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah
sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh DPD itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan Iya, eksepsi ya. seolah-olah kok Oke. malah pelapor yang tidak dilindungi pada yang terjadi. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar silakan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Itu penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia. Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya. Karena musim lagi tidak baik, mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Setelah sidang perdana selesai dan ditutup, Nikita Mirzani diketahui akan dikembalikan ke dalam hutan Pondok Bambu. Yang menarik, saat Nikita Mirzani keluar dari ruang persidangan, Nikita Mirzani sempat terlihat mengamuk, diduga karena dihalangi berbicara soal dakwaan. Lantas seperti apa momen saat emosi Nikita Mirzani meledak? Dan apa yang membuat Nikita Mirzani mengamuk? Kalau bilangnya sesuai kalian dengerin. Tunggu, say. Mas jangan dorong ya. Pelan-pelan ya. Nek bolan di mana nih? Awas tembok, awas tembok. Bentar. Bisa nggak jangan didorong? Mana gue jadi kesel. Nggak bakal kabur kok. Santai aja. Tangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gue mau ngomong apa. Mas kasih jalan. Udah kayak apa? Kasih jalan. Bang santai aja bang. Boleh ngomong loh. Betul. Jangan didorong. Iya kasihan dia diborgol tuh. Ya nanti tunggu Bang Fahmi. Tunggu si Mario dulu. Santai aja loh, gue ini bukan koruptor aja hari ini. Saya mau ketemu saya dulu. Kalian ini nih ngatur-ngatur mulu. Udah disuruh diborgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong. Semua terdakwa boleh ngomong. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Ibu, kasih Nikita ngomong Bisa berhenti. Cari yang luas. Gimana? Stop. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Santai. Mimi gimana Mi? Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Nikita Mirzani secara terbuka membacakan surat untuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ya, dalam pesannya itu,
Nikita Mirzani berharap agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan secara tegak lurus. Dan Nikita Mirzani berharap Presiden pun ikut turun tangan. Lantas seperti apa pesan yang disampaikan Nikita Mirzani untuk Prabowo Subianto? Ini punya catatan, karena saya udah lama gak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Nikita Mirzani merasa dirinya dijebak oleh Reza Gladys. Ya, secara terang-terangan ia menyatakan jika Reza Gladys bak sengaja menjebaknya, lantaran menurut fakta versi dirinya, semua yang ada di dalam isi dakwaan tidak benar. Lantas benarkah Nikita Mirzani dijebak oleh Reza Gladys? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Iya, jadi kayak bingung aja kayak. Dia kan udah mengakui diri dia overclaim, tapi masih lama nih kita udah ditahan. Terus video overclaimnya dia dihapus. Itu. Saya nggak kenal sama Reza. Reza yang nyari saya. Iya, dia yang nyari saya. Saya bingung juga. Yang mau disampaikan ke dia, saya tidak tahu dia. Saya tidak kenal. Saya tidak kenal dia.